Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus, Kaulah pembelaku. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegak kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Bersorak bagi kebesaran-Mu. Bersorak bagi kebesaran-Mu. Demikian pernyataan iman kami akan teguh berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan pembela kami. Teguhkan oleh firman yang sebentar kami renungkan bersama. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah sampai kepada Mazmur 140. Ada 14 ayat, saya baca keseluruhan bagi Bapak Ibu. Ayatnya pendek-pendek, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud.
Luputkanlah aku, ya Tuhan, daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga, ya Tuhan, kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api, biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Amin. Bapak Ibu, judul Mazmur ini dalam kitab Alkitab kita ialah doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang pemazmur katakan, orang di sekitar kita tidak semuanya orang baik. Ada juga orang yang jahat, yang berhati busuk dan merencanakan sesuatu yang tidak baik atas kita, selalu mengganggu dan ingin mencelakakan hidup kita. Kita sering merasa terganggu, bahkan tak berdaya oleh keberadaan dan kehadiran mereka. Maka tidak ada jalan lain selain minta bantuan dan perlindungan daripada Tuhan. Seperti Mazmur 140 ini yang merupakan doa pemazmur yang terjepit oleh keberadaan orang jahat di sekitarnya. Di baris awal, di ayat 1, pemazmur langsung meminta kepada Tuhan agar Tuhan menjaga dia dari orang yang melakukan kekerasan terhadap dirinya. Ayat 1 dan 2 ya. Lalu dilanjutkan ayat 3, yaitu mereka yang merancang apa yang jahat dan menghasut-hasut perang. Perilaku dan terutama perkataan mereka selalu menimbulkan perbantahan dan pertikaian. Juga lidahnya tajam menusuk, mengandung racun yang mematikan, seperti yang dikatakan di ayat 4. Lidahnya tajam seperti lidah ular. Ya, bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Mereka suka kekerasan dan selalu berniat jahat, juga sombong, seperti yang dinyatakan di ayat 5 dan 6. Orang-orang yang seperti ini, mereka diam-diam merencanakan hal berbahaya bagi kita. Hal yang jahat disimbolkan dengan jerat, tali jaring, dan perangkap adalah jebakan untuk menjerumuskan kita. Mereka ingin selalu mencelakakan dan menghendaki kebahagiaan dan sukacita kita hilang lenyap. Bagaimana kita harus berdoa? Pemazmur mengajar kita berdoa dengan memohonkan langsung kepada Tuhan, agar Tuhan mendengar doanya dan melindungi dia dari situasi jahat ini. Situasi yang digambarkan dalam metafora perang, ya, di mana pemazmur memohonkan Tuhan melindungi kepalanya.
Ya tentunya maksudnya ya seluruh keberadaan dirinya. Di ayat 9, pemazmur juga meminta agar keinginan orang fasik tidak terpenuhi dan segala rencana jahat mereka digagalkan oleh Tuhan. Bahkan rencana jahat yang mereka rancangkan mengenai diri mereka sendiri. Nah, di bagian akhir doanya, walaupun dengan seruan yang gencar mengajukan doa permohonan dan perlindungan, tetapi pada akhirnya pemazmur menyadari hanya Tuhanlah yang memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya dan bagi orang di sekitarnya. Itulah sebabnya di akhir mazmur ini, pemazmur menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Dan bila hal itu terjadi, maka pemazmur bernasar berjanji sebagai orang benar, ia akan memuji-muji Tuhan di hadiratnya dengan tak henti-hentinya sepanjang masa. Dan sebagai orang jujur, dia akan memperhatikan ibadahnya, akan selalu ada di rumah Tuhan. Nah, saudara, tetaplah menjadi orang yang benar, orang-orang yang dibenarkan dan berusaha hidup benar, dan jujur hati nuranimu kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, mungkin ada orang-orang yang menyusahkan engkau, percayalah Tuhan di pihak orang yang benar dan yang jujur di hadapannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian juga hari ini, hari yang baru. 2 hari lalu kami memperingati hari kemerdekaan dari bangsa kami yang ke-79. Hamba-Mu berdoa bersama umat-Mu pagi hari ini, memberkati bangsa kami. Sebagaimana firman pagi hari ini, dijauhkan dari orang-orang jahat. Tidak hanya kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, dan juga komunitas kami di JKI Sema, tetapi bangsa dan negara ini dijauhkan dari orang-orang yang jahat, para terorisme, pengedar-pengedar narkoba yang ingin merusak bangsa ini dengan kehancuran generasi mudanya. Dijauhkan juga pemerintahan dari koruptor-koruptor yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi mereka yang mengabdi kepada negara, bekerja untuk bangsa dan negara ini, memikirkan kesejahteraan rakyatnya dan kemajuan daripada NKRI. Kami rindu Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan atas bumi pertiwi ini. Kami bersyukur untuk proses kepindahan ibu kota negara yang saat ini telah dipakai untuk upacara 17 Agustus, dan ini awal yang baik untuk penyelesaiannya, dan kemudian Tuhan menolong, melawat penyelesaian akhir, dan kantor di IKN dapat difungsikan untuk pemerintahan yang akan datang. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya, staf menterinya, menyelesaikan tugasnya sampai akhir bulan Oktober, dan proses pergantiannya berjalan dengan baik. Presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran, Tuhan urapi sebagai pemimpin bangsa ini menjalankan tugasnya dengan baik, membawa Indonesia 5 tahun ke depan lebih baik lagi, lebih maju lagi. Berkatilah Ibu Pertiwi, tanah tumpah darah kami Tuhan, berkati iklimnya, berkati tanahnya, beri kesuburan, beri pertumbuhan ekonomi yang baik, beri keadaan yang baik, penduduknya harmonis kembali, Bhinneka Tunggal Ika ditegakkan kembali atas bangsa ini, dan Indonesia menjadi negara yang maju, yang menyambut tahun keemasannya. Dia akan datang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, selain kami naikkan secara pribadi sesuai firman-Mu hari ini, dijauhkan kami juga dari yang jahat, dan dijauhkan dari segala pencobaan. Tangan Tuhan melindungi menyertai kami sebagai perlindungan kami yang kami andalkan. Kasih setia-Mu dan kuasa-Mu nyata atas
umat-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru dinyatakan setiap hari, dan kami memuji menyembah-Mu seumur hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.